baru, tombol powernya ditekan sampai kurang lebih 3 detik. Nunggu proses 100% ya. Nah, ini tampilan awal. Sebelum setting setting pasien baru, kita harus kalibrasi dulu biar layak enggaknya, dipakai gitu ya. Kalibrasi 2 di sini flow zero sama eksplorasi flow autocall. Nah, ya. Kalau udah kita start aja yang di flow zero. Caranya cuma tinggal di klik, geser start, terus klik lagi. Udah, ya kan flow kalibrasi start gitu. Kalau bertanya tujuannya apa flow zero? Nah, kalau dijelasin bakalan panjang lebar, jadi saya tidak menjelaskan. Ya, intinya untuk apa? Intinya untuk masuk oksigen dengan flow yang di sini flow zero dari nol, jadi high pressure-nya nggak ada, katanya sih seperti itu ya katanya. Nah, ini sampai ada tulisan press exit, udah nih exit aja, lanjut ke ini autocall. Nah, cuman dia harus ditekan, harus ditutup, modelannya dia ngedetect kayak kebocoran lah dan lain-lain. Nah, ya, jadi dikencengin gitu ya, bukan bunyi ntar. Ambil HP dulu. Ambil HP. Kenapa? Jadi video mah. Lu nggak mau di video? Jadi artis. Si Andre. Main lama kalau yang ini. Bos. Ini. Ya. Ini silen, ini reset kalau Biasanya ada. soalnya ada yang bunyi toh dulu. Yang bunyi langsung tinggal ini toh. Oh, bukan. Jangan. Ini ya. Pokoknya ada yang bunyi. Ntar aja. Ya, Oke. ya. Jelasin Kan dulu. udah press exit, udah oke, Oke. selesai. Berarti untuk settingan Susah ini kan. kalibrasi. Tinggal di X, kita beralih ke new pasien. Pasiennya mau laki-laki atau perempuan atau pediatrik, di sini juga ada nih. Nah, kalau pediatrik beda ya. Pediatrik bocah ya? Anak. Oke. Anak. Ini pasien, pilih laki-laki atau perempuan, terus ke mode mau pakai apa. Kalau ditanyain mau pakai apa, itu kebijakan dokter. Kebijakan dokter ya, kita cuman bantu men-chatting doang. Masa tak jelasin satu-satu ini, nggak usah ya. Nggak usah. Nggak usah ya. Tapi pelatihan ini. Hah? Kita balik ke CMP intermediate ya. Oke, diklik yang mau dipakai. Enggak jelas videonya. Ini kita berat badan, atur atau boleh di luar nih, di luar. Kita diaturnya di luar ya. Contoh berat badan pasien laki-laki sekitar 61 ya. Jadi gesernya di tinggi. Enggak jelas ya. Gesernya di tinggi, lihatnya di berat badan ya. Jadi ngaturnya di tinggi badan, lihatnya di berat badan. Lihatnya di berat badan. Paham maksudnya? Jadi jangan nanyain tinggi pasien berapa, jangan, berat badan pasien berapa gitu. Jadi kita settingin sampai benar-benar pas di mendekati gak masalah. Atau ini kalau pas ya juga lebih baik.
Nggak bisa Oke. main video, memorinya full berarti. Memorinya full. Oke, lanjut ke CMV nih. Nggak cuma CMV volume ya. CMV itu panjangannya apa ya? Synchronized Intermediate Mandatory Ventilation. Oke. Nah, kita atur nih volume dari apa? Dari kapasitas paru-parunya berapa ya? Ada rumusnya. Mau kelipatan kali berapa tergantung dokternya juga. Tinggal kita menyesuaikan. Biasanya rumus bakalan terempaskan itu ya. Jadi kita tanya aja ke dokternya, dok mau berapa tidak volumenya gitu kan. Kasih 350 mas gitu. Oke. Nah ini kan nggak bisa nih, yang mendekati aja udah. Oke. Lanjut ke T inspirasi. T inspirasi ini sebenarnya waktu ambil nafas dan mengeluarkan ya. Cuman lihatnya jangan di sini, lihatnya ada di sini nih, yang di dalam kurung yang warna putih nih, 1.1/1.9. Kita harus ke normalnya pasien itu ada di 1/2. Jadi 1 kali inspirasi 2 kali ekspirasi ya, tujuannya buat ngurangin CO2 karena pasien dengan pemakaian ventilator pasti ada problem di analisa gas darahnya seperti itu. Ini ikut pelatihan nggak mudeng dong. Mudeng. Oke, T inspirasi ini bakalan berubah kalau rate-nya diganti. Jadi kalau ada instruksi rate-nya naikin yang awalnya 10 jadi 12. Nah, kamu juga bakalan tanyain tuh, dok IE-nya mau tetap di 1/2 atau ngikutin dari T inspirasinya cukup, nggak perlu diganti. Enggak, ganti aja sampai 1/2. Biasanya dokternya langsung ngasih instruksi, TI-nya kasih sekian, 1/4, 1/6 gitu. Iya. Tapi enggak itu, enggak membebani kamu kok. Mereka tahu kok yang dipakai. Aman, cuman sekedar tahu doang ini mah. Iya. Oke, udah. Sama-sama namanya Sep. Iya. Ini apnyu 20. Septiana. Septiana, Septiani. Oh ya, anak ini juga. Bentar ini. Apnyu ini 20 ini detik. Jadi ketika nafas pasien tidak nafas respon nggak ada, itu berlaku di mode spontan ya, nggak berlaku di CMV atau kontrol. Oh ya. Cuman pasti ada settingan seperti ini di MEK, kalau yang lain nggak ada. Ini 20 detik normalnya. Dan PIP untuk dewasa itu 5. Apa itu PIP? Bahasa apa ya? PIP adalah puncak ekspirasi dan masih menyisakan oksigen di dalam alveoli. Tujuannya biar tidak kolaps. Nah, makanya nilainya 5 untuk dewasa. Kalau anak-anak, bayi jangan 3. Kalau dewasa 5-7 itu udah aman. Kita langsung lanjut ke P support, pressure support. Nah, normalnya pressure support itu harus lebih tinggi dari PIP ya, nggak boleh lebih rendah gitu ya. Oke, kita bikin 10 aja. Dan trigger itu pemicu atau tingkat sensitivitas dari respon spontan nafas spontan dari pasien. Tambah rendah berarti tambah sensitif. Paham yang dimaksud? Jadi kalau pasien mau mau winning, mau lepas venti atau mau ganti mode CPAP, itu bakalan turun tuh di 1,0 atau 2,0 gitu, atau 2,5. Kalau masih ketergantungan atau nafasnya masih gasping gitu ya, bakalan dinaikin tuh. Kenapa? Karena biar nggak ngos-ngosan ya, biar terbantu sama si mesin. Cuman ini kan intermediate nih, jadi amannya di angka trigger itu 2-3, 2,0 atau sampai 3,0. Berarti kalau Nolnya gasping- itu bisa diisi 1 sampai sekian ya. Kalau gasping berarti bisa sampai 3.
bisa sampai 3, tergantung instruksinya si dokternya sih. Kalau emang benar-benar gak ada trigger, ya udah tinggiin berarti 5, 7 gitu. Oke, kalau udah selesai di sini tinggal ikat. Dia bakalan ngembangin si paru-parunya tuh. Sebelum connect ke pasien, pastikan dulu connect ke Teslang. Kenapa? Karena mesin bakalan menghantarkan lebih kuat di awal start gitu kan, beng ya. Jadi kalau udah stabil nih, permintaan sekian, dapatnya sekian, berkompensasi 10%, jadi 353 dikurangi 10% dapatnya berapa gitu berkompensasinya. Syukur-syukur dia dapat sejajar gitu, dapatnya ini minta sekian, dapatnya sekian gitu. Tip juga udah sesuai ya, ini dapat 5,2, ininya 5. Rate-nya karena ini apa namanya pakai Teslang ya, nggak bakal ngarepin nafas spontan. Nah, baru kalau diginin dia dapat nafas spontan guys, bakalan naik. Nah, ini yang merah ini nafas spontan. Kalau nebulizer yang Di sini nggak ada. Oh. Di sini nggak ada. Adanya di Draeger sama Milton. Itu kalau nebulizer nggak perlu di Jadi di luar harus ekstra apa namanya mesin tambahan. Mesin Lepas dulu, apa ini lepas? ininya. Enggak. Mesin tambahan. Nggak perlu dilepas lah. Kalau nggak perlu dilepas dia nggak punya nafas spontan, up-nya dong. Nanti ada konektor T-nya nanti khusus. Oke, udah ya di sini aman. Nah, tinggal apa namanya kayak setelah pemakaian gitu ya, udah pemakaian, dokternya minta liatin ininya dong, apa namanya jumlah rate total gitu kan. Nah, tinggal dilihat aja di sini atau pengen lebih pasti ada di sini nih RR spontan, dia dapatnya berapa, yang dihasilkan mesin kan 12. Nah, kalau kita picu ya sama kan dia mulai naik nih. Ini kan karena cepet nih. Ini keluar. Respon Ah, tuh ya. Ada spontannya atau difotoin aja gak masalah, silahkan. Untuk low flow oksigen, ini suplai oksigen nih. Suplai oksigen ini ada 2 di MEK. Di venti yang lain juga harusnya ada 2 juga ya. Ada high pressure dan low pressure. Kalau low pressure ini yang seperti sekarang ini, kita tidak perlu yang namanya regulator high pressure atau selang besar kan ya. Kalau koneknya ke sini nih, kalau selang besar. Kalau selang low flow ini atau LPO, kita koneknya ke sini nih. Tahu selang end to end yang buat bisa, tipis. yang sana sih bukan. Selang tipis yang itu ya. End to end tuh ya, yang buat nebu tuh. Nah, itu konek sini sama konek regulator yang biasa tuh. Cuman kalau mau pakai ini di regulator itu harus tidak ada air ya. Karena untuk pelembapan dia udah ada HME, jadi jangan memasukkan kelembapan ke mesinnya konslet. Oke, udah dari sini udah paham apa ada yang ditanyain? Nah, kalau yang kayak air, jangan ada air, nah itu harus paham. Tapi kalau yang itu sih nggak ada tuntutan struktur paham. Itu positifnya belajar gitu loh, jangan pokoknya jangan melihat apa-apa negatif ya. Betul. Oke. Sama kalau pemakaian nebulizer ya, pemakaian nebulizer itu contoh ini HME. Ini kalau apa namanya, kalau alarm ini HME. Ini contoh HME, ini HEPA filter sebenarnya cuman HME ya, kita bikin HME lah. Mau nebu nih, nebu jangan ditaruh di sini. Konektor T itu jangan ditaruh di belakang HME, jangan.
kenapa kok jangan, bakalan sisa dari obat itu bakalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih maskara dia udah sembuh ini. Ayo Jani. Dia Iya, kemarin ada masak tuh. dulu. Jadi harus dikontrol Ya udah, elbonya kalau dibawa udah Mama basah Andre. di tok 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 Ya, mendingan dikeluarin sama airnya tadi. soalnya nggak ada water trapnya sirkuit ini. Oke. Enggak biasa.